Oke, selamat sore dokter. Hari ini kita akan membuat sedikit review tentang alat namanya VistaScan. Saya ditemani Mas Sulis, nanti dia akan bantu demo sedikit alatnya ya. Jadi VistaScan ini adalah alat scanner ya ngomongnya dok ya, tapi jangan dibandingkan dengan intraoral scanner. Ini scanner untuk alat X-ray sebenarnya. Jadi kan alat X-ray itu biasa diekspos ke film, itu kalau misalnya masih analog ya. Kalau sekarang sih lebih zaman pakainya sensor. Jadi X-ray-nya ditembak ke sensor yang sudah kita letakkan dalam mulut, intraoral sensor, terus nanti dia ngasih exposure ke sensornya, terus nanti sensornya bisa kasih lihat gambar di dalam komputer. Tapi yang sistem ini agak sedikit berbeda dok. Jadi dia pemakaiannya seperti ini. Ada plate seperti ini ya. Coba Mas Luis mana yang plate satu lagi? Ya, jadi di dalam sini ada dua tipe plate ya. Jadi saya pegang yang size 2 dan Mas Luis pegang yang size 0 ya. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam mulut adalah plate ini ya. Jadi plate ini yang akan kena exposure X-ray dan nanti dia yang akan menghasilkan citra atau gambar ya. Jadi apa keunggulannya jika kita memakai sistem scanner seperti ini dibandingkan dengan sensor? Pertama, dari ini ngomongnya filmnya ya. Jadi filmnya ini dia lebih lentur ya dok ya. Kalau dilihat saya tekuk dikit tidak masalah gitu ya, sedikit saja. Lama-lama kalau ditekuk ya pasti rusak juga, tapi ini jauh lebih lentur dari si sensor karena dia sangat tebal ya. Jadi ini tipis dan enak gitu. Pasien juga pasti merasanya lebih enak kalau diambil exposure ya. Dan kedua, kita mendapatkan 4 sensor dok sebenarnya. Ini saya ada 3, coba Mas Lulis kasih lihat. Nah itu di yang size 2 yang agak besar itu kita dapat 4, sedangkan Mas Lulis pegang yang size 0. Jadi total kita ada 6 size dok ya, 6 size. Jadi lebih ke kebutuhan, kita ada cadangan. Kalau misalnya sensor itu hanya ada 1 ya, dan itu menyambung dengan kabelnya. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau misalnya kabelnya ketarik, terus nggak sengaja ketarik putus? Nah itu udah, kalau yang punya sensor mungkin agak mikir lagi, wah gimana nih? Biasanya rata-rata itu kita dialihkan membeli baru. Jadi keunggulannya, kalau dengan alat seperti ini, yang paling parah terjadi adalah salah satu ini rusak, paling ketekuk. Pasti mulut pasien dengan sekian waktu kan pasti ada ya tekukan-tekukan. Nah, yang kita beli hanya filmnya dan itu tidak semahal ya, jauh lebih murah daripada beli alatnya sekaligus. Dimana itu bisa terjadi kalau misalnya kabel sensor patah. Oke? Itu sedikit penjelasan awalnya. Nah, sekarang Mas Sulis akan mendemokan cara pemakaian alat ini ya. Silakan. Oke? Ya, jadi ini anggapannya udah kita foto ya, dari mulut. Tinggal scan aja ya. Oke, sebentar. Jadi dokter lihat ini ada plastik hitam ya dok ya. Plastik hitam ini fungsinya untuk membungkus si filmnya dok sebenarnya. Karena film ini kan akan dipakai berbagai pasien ya. Iya. Jadi kita bungkus dulu. Ini filmnya disposable, ya? Betul, plastik disposable ini dari Dur dok. Warnanya hitam. Tapi kami sarankan lagi pakai plastik clip biasa. Ya, karena plastik film Dur ini ya consumable juga dan dia lebih protektif daripada plastik biasa. Jadi kalau misalnya mau dipakai lebih hemat lagi, dokter plastikan dengan plastik clip dulu. Nah, itu yang nanti kita buang. Jangan plastik Durnya yang dibuang. Walaupun di dalam kotaknya kita sudah dapat. Nah, ini dok, kita dapat plastik Durnya 300 buat yang size 2 dan ada 100 untuk yang size 0 dok. Ya kita dapat juga, tapi kan sayang kalau cepet-cepet dibuang. 300, wah pasti cepet lah, kalau yang pasiennya rame juga pasti cepet habis. Makanya disarankan pakai plastik clip seperti itu. Ya, sekarang Mas Luis akan mendemokan cara memasukkannya. Ada 2 sisi, jadi kita masukin yang bawahnya bolong ya dok ya. Nah, ini nanti kan rapet ya, nanti kita sobek. Ya. Bawahnya. Oke siap. Oke. Ya, ini dia masukkan sekarang. Nah ini dia udah mulai proses, ada warna merah ya dokter ya. Jadi nanti dokter bisa lihat juga di alat ini sekarang kita lagi pakai berapa LP-nya nih? 20 ya? 20 LP ya.
Nah, LP itu semacam resolusi, Dok. Jadi keunggulan alat ini juga resolusinya bisa diganti. Bisa 20 LP, terus bisa juga sampai 40 LP, Dok. Jadi lebih tajam lagi gambarnya. Kalau sensor kalau nggak salah tuh 17 LP ya, Dok ya, per mm. Nah, Ya, jadi langsung jatuh ya, Dok. nah, itu dia. Jadi filmnya jatuh tapi plastiknya tetap di situ, ya. Nah, itu tinggal ditarik. Ya. Jadi film ini bisa kita pakai ulang, Dok, selama tidak rusak, ya. Ya, jadi cara bikin awet pertama pakai plastik yang dari dur, terus pakai plastik clip dokter sendiri, dan harus sarankan pasien jangan ditekuk pas di mulut gitu. Ya kan? Sarannya seperti itu. Ya. Terus misalnya kita sudah melakukan semua itu, gambar akan muncul di sini. Ya.